Haleluya, selamat datang kembali di YouTube channel Willy Marpaung. Dan hari ini saya mau bagikan firman Tuhan kepada saudara dengan judul Apakah Aku Masuk Sorga? Ini adalah inti daripada iman Kristen. Ini adalah karya saya untuk menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus dan menjaga jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Hari ini kita akan berbicara mengenai apakah aku masuk sorga, apakah kita masuk sorga. Saya membuat sebuah pernyataan dulu, bahwa ada banyak orang, khususnya orang-orang pintar, orang-orang yang mempunyai pengetahuan yang tinggi di dunia ini, mengatakan bahwa sorga itu tidak ada dan neraka itu tidak ada. Itu hanyalah ilusi manusia. Itu hanyalah ilusi yang dibuat-buat oleh leluhur-leluhur kita. Itu hanyalah ilusi supaya kita berbuat baik, ilusi supaya dunia ini baik adanya. Karena apa? Karena menurut penelitian ilmiah tidak ditemukan surga dan neraka. Tidak pernah ada penelitian yang mengatakan ada surga dan neraka. Ya, dengarkan saya baik-baik. Bukan karena engkau belum melihat ada surga dan neraka maka tidak ada neraka. Karena apa? Karena otakmu pun belum pernah kau lihat. Ingat itu baik-baik. Jangan katakan karena aku belum lihat maka aku gak percaya. Kau belum pernah lihat otakmu. Hati-hati, entah-entah kau gak berotak. Ya, jadi bukan berarti kan engkau gak lihat, engkau nggak pernah datang ke situ, maka itu nggak ada. Di sini butuh iman, karena iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita belum melihat sorga, tapi kita beriman sorga itu ada. Kita percaya sorga itu ada. Kita belum pernah melihat neraka itu ada, tapi kita percaya neraka itu ada dan jangan sampai masuk ke sana. Amin. Nah, saya akan bawakan dari firman Tuhan bahwa sorga itu betul-betul ada dan neraka itu betul-betul ada. Kenapa saya bawakan dari firman Tuhan? Karena penelitian ilmiah tidak bisa menjelaskan itu. Karena tidak ada tesis teologi yang menuliskan tentang itu. Tidak ada jurnal teologi yang bisa menuliskan tentang itu dengan fakta-fakta ilmiah, fakta-fakta penelitian lapangan. Tidak bisa. Tapi kita bisa melihat dari literatur yang paling penting, yang paling utama dalam kekristenan, yaitu dari Alkitab kita. Karena dalam 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang dilahirkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, mendidik orang, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan supaya kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah, saya akan bahas dulu bahwa sorga itu ada. Yohanes 14 ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dalam ayat 2 dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di rumah Yesus, di rumah Bapa Yesus, ada banyak tempat tinggal. Rumah Bapa itu adalah sorga. Jadi sorga itu ada. Amin. Dan kalau kita lihat dari kenaikan Yesus, Yesus naik ke sorga. Itu menandakan bahwa sorga itu ada. Amin. Nah, neraka itu juga ada. Wahyu 21 ayat 8 menuliskan, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Lautan api, lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang, itulah neraka. Jangan sampai kita masuk ke neraka. Jangan sampai kita itu mau masuk neraka. Oke? Nah, kata sorga dalam Alkitab King James dituliskan bahwa kata sorga dituliskan 327 kali dalam Perjanjian Lama dan 255 kali dalam Perjanjian Baru. Sedangkan kata neraka dituliskan 31 kali dalam Perjanjian Lama dan 23 kali dalam Perjanjian Baru. Jadi kata sorga dituliskan 10 kali lebih banyak. 10 kali lipat lebih banyak daripada kata sorga disebutkan. Dari mana saya dapatkan itu? Kalau teman-teman mau tahu, saudara boleh tanyakan kepada saya dapatkan dari literatur teologi ya, bahwa literatur Kristen bahwa sorga itu dituliskan lebih banyak daripada kata neraka. Itu sebabnya kita akan bahas lebih banyak tentang sorga. Bukan berarti saya membahas mengenai kasih karunia yang dimurah-murahkan, hyper grace. Bukan saya menjelaskan hanya untuk menyenangkan hati saudara, tidak. Tapi karena memang saya ini hamba Tuhan, saya bawa saudara ke sorga dan melarang saudara untuk masuk ke neraka. Itu sebabnya saya nggak mau cerita banyak tentang neraka, tapi saya mau saudara masuk kepada sorga yang kekal. Amin. Nah, hari ini kita akan bahas bahwa sorga itu adalah rumah Bapa. Sorga itu adalah rumah Bapa, dan Bapa itu adalah Allah sendiri. Ya, kita percaya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus itu adalah Allah, satu Allah dalam tiga pribadi, dalam tiga pekerjaan, itu pencipta, penyelamat, dan juga penghibur ya. Nah, kita percaya bahwa Tuhan Bapa itu adalah Allah, dan di rumahnya itu adalah sorga. Itu sebabnya tidak mungkin Bapa yang kudus bisa membawa orang yang tidak kudus masuk ke dalam rumahnya. Bapa itu kudus, ya memang Tuhan itu kudus. Tuhan itu memang penuh kasih, tapi Ia juga kudus, Ia juga adil. Setiap dosa harus dihukum. Itu sebabnya
bahwa Tuhan itu kudus. 1 Petrus 1 ayat 16 mengatakan, sebab aku ini kudus, Tuhan itu kudus. Yang kuduslah kamu sebab aku ini kudus, ya. 1 Petrus 1 ayat 16 mengatakan demikian. Jadi memang Tuhan itu kudus adanya. Itu sebabnya tidak bisa dosa mendekat kepadanya. Itu sebabnya kalau kita baca perjanjian lama, orang yang datang kepada Tuhan, ya, ketika mereka melihat waktu di Gunung Sinai itu, ya, Tuhan mengatakan jangan mendekat, ya, karena kalau kau mendekat maka kau mati. Nah, tapi Musa dia tidak bisa melihat muka Tuhan, ya, tapi karena begitu luar biasa sinar kemuliaan Tuhan sehingga wajahnya pun bersinar waktu dia turun dari Gunung Sinai itu. Ya, jadi karena Tuhan itu kudus adanya sehingga dosa tidak bisa mendekat kepada Tuhan. Ya, karena dosa yang mendekat kepada Tuhan demi karena keadilan Tuhan, maka dosa itu orang itu akan mati. Ya, nah, lalu bagaimana? Nah, ini dia menjadi persoalan. Kenapa persoalannya? Karena semua orang telah berbuat dosa. Roma 3 ayat 23 mengatakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi semua manusia dunia ini sudah jatuh ke dalam dosa. Tidak ada jalan lain. Karena apa? Karena ada dosa. Tidak ada jalan untuk menuju surga karena ada dosa. Karena ada dosa, ingat, Tuhan itu kudus adanya dan dosa tidak bisa datang kepada Tuhan karena Tuhan itu kudus. Nah, dan Roma 6 ayat 23 ini jelas dituliskan bahwa upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23 mengatakan itu. Upah dosa itu maut, maut itu neraka yang kekal. Tapi karena Tuhan begitu mengasihi manusia, Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, siapa kita yang tidak hafal Yohanes 3 ayat 16? Nanti WhatsApp saya itu harus hafal ayat itu, ya kan? Karena anak-anak waktu Natal harus hafal ayat itu, oke? Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Tuhan mengasihi manusia. Tadi kita tahu bahwa Tuhan itu kudus, Tuhan itu adil, tapi dia Tuhan yang penuh kasih. Dan Tuhan itu mengutus Yesus, firman-Nya menjadi manusia. Firman-Nya menjadi manusia, perkataannya menjadi manusia dalam Yesus Kristus. Untuk menanggung dosa sehingga kita yang percaya kepada tidak akan binasa, tapi kita akan beroleh hidup yang kekal. Amin. Dan Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya Yesus satu-satunya jalan ke surga. Ada banyak nabi di dunia ini. Ada banyak pemuka-pemuka agama, pemimpin-pemimpin agama, pendiri-pendiri agama. Ada banyak kitab di dunia ini. Tapi belum pernah ada yang menuliskan seperti Yesus dalam Alkitab. Yesus menuliskan, Yesus mengatakan, akulah jalannya. Kalau pemuka agama yang lain, kalau pemimpin pendiri agama yang lain mengatakan, aku tahu jalannya. Tapi Yesus mengatakan, akulah jalannya. I am a way. Akulah jalannya. Dan hanya akulah, tidak ada yang lain untuk bisa sampai kepada Bapa, untuk bisa sampai kepada surga. Hari ini, dengarkan saya baik-baik, bahwa Yesus satu-satunya jalan ke surga. Amin. Bagaimana caranya? Roma 10 ayat 9 sampai 10. Saya bacakan Roma 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi yang pertama kali harus kamu lakukan, saudara lakukan, mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Kau harus akui dengan mulutmu, pengakuan imanmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu. Karena dengan mulut orang, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ketika saudara percaya Yesus adalah Tuhan, maka saudara dibenarkan, dosa saudara diampuni, saudara dikuduskan. Amin. Kita nggak bisa hidup kudus. Ya, kita bisa mungkin berusaha hidup kudus, tapi kita nggak bisa kudus sepenuhnya. Karena semua manusia telah berbuat dosa. Sejak dalam kandungan ibu pun kita sudah berdosa. Tapi karena kasih Allah pada kita, Yesus menggantikan posisi kita karena kasihnya pada kita. Ya, itu baik-baik. Amin. Ada seorang teman saya, sebelum video ini dibuat, dia mengatakan seperti ini kepada saya. Kita harus mengasihi Tuhan, supaya Tuhan lebih lagi mengasihi kita. Saya katakan, kawan, izinkan saya mengkoreksi perkataanmu tadi, karena itu adalah teologi yang salah menurut saya. Ketika kita mengasihi Tuhan, bagaimana contohnya? Misalnya,
kita melayani Tuhan, kita baca Alkitab, kita berdoa, kita ikut Tuhan sungguh-sungguh, kita menginjil, kita menjangkau jiwa-jiwa, kita memberkati orang lain. Bukan Tuhan yang makin sayang pada kita, tapi kita yang makin sayang sama Tuhan. Kenapa begitu? Karena sebelum pun kita lahir, sebelum pun kita ada di dunia ini, Yesus sudah sayang pada kita. Tuhan sudah sayang pada kita. Dia sudah mati 2000 tahun yang lalu di kayu salib untuk menebus dosa kita, menebus dosa saya dan saudara. Itu sebabnya saya perbaiki teologianya. Kalau kita melakukan hal-hal yang baik, kita melakukan perintah Tuhan, bukan Yesus makin sayang pada kita, kita yang makin sayang sama Tuhan. Karena Yesus dari awalnya dia sudah sayang pada kita. Amin. Dan perbuatan baik kita itu tidaklah membawa kita ke surga, tidaklah bisa membawa kita ke surga. Saya bacakan Yesaya 64 ayat 6. Saya semuanya kutip dari firman Tuhan, dan saudara-saudari, teman-teman bisa lihat ayat-ayatnya semuanya ada di Alkitab. Yesaya 64 ayat 6, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Segala kesalehan kami, segala kekudusan kami, segala kebaikan kami, itu hanyalah kain kotor yang tidak berguna di hadapan Tuhan. Tapi apa? Tapi kita diselamatkan karena anugerah dari Tuhan Yesus. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Saya bacakan. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Efesus pasal 2. Oke. Ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang memegahkan diri. Engkau selamat bukan karena hasil usahamu, bukan karena engkau berbuat baik. Kenapa? Karena orang yang berbuat baik tidak bisa langsung masuk ke surga, karena kita kudus adanya. Dan kalaupun memang hidupmu itu kau merasa dirimu baik, masuk rumah saya pun mungkin kau gak bisa. Di sini penting sekali namanya hubungan. Ketika kau percaya pada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, ada hubunganmu dengan Tuhan, dan Yesus kenal dengan kau. Amin. Jika ada seorang datang ke rumah saya dan mengatakan, Shalom, haleluya, ya, dengan siapa? Saya orang baik, boleh saya masuk? Saya langsung curiga. Satpam saya akan langsung ngusir. Anjing saya maksudnya. Ya kan? Karena kalau dia bilang saya orang baik, saya makin curiga. Saya pernah beramal, saya curiga. Entah dia bawa bom, entah dia mau bawa narkoba ke sini lalu dilaporkan ke polisi. Jadi yang penting di sini Tuhan mengenal kita. Kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Memang kita semua dikenal oleh Tuhan, tapi apa hubungan kita dengan Tuhan? Itu sebabnya milikilah hubungan dengan Tuhan. Mari kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita akui bahwa Yesus adalah Tuhan. Jangan pernah kita malu mengakui Yesus adalah Tuhan. Mari kita akui bahwa Dia memang adalah Tuhan. Dia memang adalah Juru Selamat. Tidak ada jalan yang lain. Amal, agama, pendidikan, filsafat, kebaikan tidak bisa membawa kita ke surga. Tapi Yesus, percaya pada Yesus, bisa membawa kita ke surga. Amin. Lalu mungkin timbul pertanyaan, berarti boleh dong boleh jahat, buat jahat, boleh dong buat jahat. Dengarkan baik-baik. Nanti waktu penghakiman tahta putih, di situ ada pemberian upah, di situ ada pemberian mahkota. Kalau engkau nggak ranking 1 tahun ini, tahun depan kau bisa coba lagi dan mudah-mudahan kau bisa ranking 1. Tapi kalau engkau kehilangan mahkota itu, sampai kapanpun engkau nggak akan dapatkan mahkota itu. Mahkota itu diberikan oleh orang-orang yang mengikut Tuhan sungguh-sungguh, yang berbuat baik dalam hidupnya, yang memenangkan jiwa-jiwa untuk Tuhan Yesus. Sebabnya, jangan sampai kau kehilangan mahkotamu. Amin. Jangan sampai seorang pun merebut mahkotamu. Itu sebabnya berlomba-lombalah untuk berbuat baik, berlomba-lombalah untuk jadi berkat. Ya memang kita tidak bisa sempurna hidup di dunia ini, tapi ketika kita punya niat, kita punya komitmen untuk hidup terus menjadi lebih baik, kita hidup terus untuk lebih dewasa dalam Tuhan, maka ada upah bagi kita nanti di sorga yang kekal. Saya berdoa, saya berharap ada banyak jiwa-jiwa yang mendengarkan ini, ada banyak orang-orang yang
mengerti sekarang, yang percaya bahwa surga itu ada dan neraka itu ada. Saya berdoa, kiranya engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Ketika engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dosa-dosamu diampuni. Amin. Saya berdoa, kiranya ini bisa memberkati saudara. Kiranya ini bisa meneguhkan saudara bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tapi kita diselamatkan karena kita percaya pada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi apakah kita akan masuk surga? Ya, kita akan masuk surga kalau kita percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dan akan memegang Dia, tetap setia padanya sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Amin. Dan ini firman Tuhan yang bisa saya sampaikan, kiranya Roh Kudus yang bekerja. Tugas saya sudah selesai hari ini. Dalam video ini untuk menyampaikan ini adalah perintah agung dari Tuhan Yesus sendiri. Ini adalah perintah yang daripada Tuhan Yesus sendiri. Saya nggak bisa tinggalkan ini. Karena apa? Karena ini yang paling penting, keselamatan jiwa. Kalau saya bicara tentang cinta dengan pasangan hidup, saudara itu hanya merasakannya seumur hidup. Dampaknya hanya seumur hidup. Kalau saya cerita tentang berkat kemakmuran, teologi kemakmuran, berkatnya itu hanya sampai saudara mati nantinya. Berkatnya itu selama saudara hidup. Kalau saya bicara mengenai mukjizat, ya hidupmu akan baik, tapi itu hanya sementara. Tapi Alkitab mengatakan, cari dahulu kerajaan Allah kebenarannya, semuanya itu akan dilimpahkan kepadamu. Dengarkan, kalau engkau dapat Yesus, kau dapat semua. Hari ini mari kita fokus kepada kekekalan. Hari ini kita fokus, dengarkan, sorga itu ada dan neraka itu ada. Amin. Kalau engkau yang percaya, kalau memanglah sorga dan neraka itu tidak ada, kalau memang sorga dan neraka itu tidak ada, bagi saya tidak jadi masalah, bagimu tidak jadi masalah. Oke, aman-aman saja. Berarti kalau orang sudah mati, selesailah hidupnya. Tapi kalau sorga dan neraka itu betul-betul ada, maka kita yang percaya pada Yesus akan diselamatkan. Tapi engkau yang tidak percaya, engkau yang tidak percaya surga dan neraka, engkau akan berakhir di neraka. Itu sebabnya percaya pada Yesus, percaya saja. Amin. Bukan coba-coba, tapi percaya saja. Karena saya beritakan ini kebenaran. Gak ada ruginya engkau terima Yesus. Amin. Gak ada ruginya. Karena apa? Kalau engkau gak terima, maka engkau rugi. Amin. Engkau bisa nolak pacarmu, engkau bisa nolak orang yang suka padamu, orang yang cinta padamu, karena kalau engkau cinta pada, kalau engkau berhubungan dengan dia, engkau yang rugi. Tapi kalau engkau tolak Yesus, bukan Yesus yang rugi, tapi kau yang rugi. Itu sebabnya, jangan sampai engkau rugi. Jangan sampai engkau menyesal di neraka nantinya. Tidak ada lagi keselamatan di neraka. Karena apa? Karena nama Yesus hilang di neraka. Saya akan sampaikan ini nanti di video berikutnya. Amin. Saya berdoa firman Tuhan ini bisa memberkati saudara. Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang menghidupkan firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema, menjadi kehidupan bagi semua kami yang mendengarkannya. Firman Tuhan ini tidak kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan yang ditaburkan ini tidak kembali dengan kosong, tapi mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan, yaitu memberitakan Injil sampai Tuhan datang kedua kali. Amin. Dan ini pelayanan saya, ini pelayanan media sosial saya. Saya tahu ada beberapa orang mungkin yang tidak suka, tapi saya tahu ketika Tuhan menyuruhnya, ketika Tuhan memerintahkannya, ketika Tuhan memanggil orang-orang yang dipilihnya, saya kerjakan bagian saya kerjakan panggilan saya. Amin. Dan saya tidak di sini yang saya perlukan, yang saya mau jiwa-jiwa diselamatkan, yang saya mau orang-orang diselamatkan, yang saya mau, yang saya incar mahkota kemuliaan saya. Amin. Kalaupun subscriber bertambah, kalaupun likers bertambah, followers bertambah, itu hanyalah tambahan. Tapi yang saya incar, mahkota kemuliaan di surga lewat jiwa-jiwa yang selamat dari pelayanan saya. So, jika teman-teman diberkati untuk pengembangan YouTube channel ini, teman-teman boleh subscribe channel ini, kemudian aktifkan lonceng notifikasi supaya saya akan upload video-video yang terbaru. Ya, kita tidak bahas tentang kehidupan saja, kita akan bahas mulai kepada hal-hal yang lebih dalam lagi, supaya apa? Supaya Injil diberitakan, supaya kita dewasa dalam Tuhan,
Kemudian teman-teman boleh like, comment, dan juga share video ini supaya semakin banyak orang yang diberkati, semakin banyak orang mendengarkan berita Injil. Inilah berita Injil, inilah yang paling utama. Ini kabar baik. Ini bukan kabar dari neraka, ini kabar dari Yesus. Ini perintah Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus menyelamatkan kita semuanya. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semua.